Selamat pagi, Shalom. Jemaat terkasih, majelis dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah hari ini menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Bob Lemena MTH dengan tema Diampuni untuk Mengampuni. Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masuk rumah-Nya. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangan-Nya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada hari Minggu ini dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami untuk Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Betapa hina diri
Jemaat kekasih Kristus, berdasarkan janji Tuhan atas pengakuan dosa saudara di hadapannya, maka dengarkanlah anugerah Allah di dalam firman-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5-9 yang menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan mengumpulkan kami kembali, sekalipun lewat ibadah online. Kami percayakan kehadiran Allah teristimewa dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkenan menuntun kami lewat Roh Kudus, mata hati kami terbuka untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Mari berfirman Tuhan Yesus, karena kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan untuk kita semua bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsorial. Saya mulai dari ayat yang ke-18 dan jemaat selanjutnya. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada Abuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hendaklah firman Tuhan yang diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita di pagi ini tema khotbah kita diampuni untuk mengampuni. Dalam kisah perjanjian baru pagi ini kita melihat sebuah dialog antara Yesus dan murid-muridnya. Dan orang pertama yang bertanya kepada Kristus adalah Petrus. Kita tahu persis sifat dari seorang yang bernama Petrus yang selalu mendahului orang lain. Ia kepingin tahu, ia ingin tampil terdepan. Ya. Tetapi kadang-kadang pemahamannya begitu terbatas. Sekian lama dia mengikut Yesus dalam perjalanan pemberitaan Injil, tapi dia belum mengerti arti dari pengampunan itu. Sehingga timbul pertanyaan, Tuhan, berapa kali harus mengampuni orang yang berdosa? Apakah 7 kali? Dengan jawaban 7 kali dan pertanyaan 7 kali itu menunjukkan keterbatasan Petrus sebagai seorang manusia yang tidak memahami pengampunan, sehingga perlu dijawab oleh Tuhan Yesus kembali 7 kali 70 kali 7 kali 7 kali 70 itu. Ini sebenarnya bukan sebuah perhitungan apakah nanti sejumlah 7 kali 70, tapi jawaban Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa selayaknya sebagai pengikut Kristus, pengampunan itu harus ia lakukan terus-menerus dalam hidupnya tanpa batas. Mungkin Petrus kaget, mungkin murid-murid kaget, tapi itulah pengajaran Kristus, intisari. Dia lebih dahulu mengampuni kita. Ingat itu, seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang mengampuni orang lain. Tetapi Tuhan lebih dulu mengampuni orang lain, memberikan teladan kepada kita supaya kita mampu mengampuni orang lain. Memang saya seringkali tersenyum sendiri. Pekerjaan pengampunan bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Bayangkan kalau saudara dan saya tersinggung terhadap orang lain. Begitu marahnya kita. Bertahun-tahun, puluhan tahun dalam sejarah perjalanan pelayanan gereja, secara pribadi saya menggumuli hal ini. Ketika mengalami konflik-konflik internal, bagaimana kita harus menerima kenyataan bahwa kita sabar untuk mengampuni orang lain. Kadang-kadang di luar batas kemampuan saya sebagai manusia. Tapi dalam pergumulan itu hakikatnya saya harus mengampuni siapapun dia. Ada sebuah cerita di Afrika Selatan, ini pengajaran agama ketika saya mengajar Nelson Mandela.
ketika dia masih sebagai tahanan politik, ada pegawai penjara yang meludahi mukanya akan waktu diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam. Ia menyumpahi bahkan meludahi Nelson Mandela. Ketika Nelson Mandela dilantik menjadi seorang presiden, pengawal penjara tadi bertemu dengan dia. Kalau saudara dan saya jadi Nelson Mandela, saya udah suruh langsung masuk penjara ganti. Tetapi Nelson Mandela melayani dia dengan baik, menyapa dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, dan memberikan tempat yang terbaik padanya. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan pemikiran kita. Rupanya Nelson Mandela memahami pengajaran Kristus. Seringkali kita tidak mampu memahami pengampunan ini. Saya dulu diajar kalau orang tua saya marah, kalau malam mau makan dia bilang di meja makan, saya minta maaf karena marah kamu tadi. Biasanya di orang-orang saya di Ambon orang tua itu keras, dan kalau dia marah dia nggak perlu minta maaf gitu. Tapi saya ingat persis bapak saya selalu minta maaf kalau saya tadi marah. Saya marah karena kamu nakal. Sepele sebenarnya saudara, kita di era modern ini mungkin sudah terlalu maju jauh, tapi persoalan-persoalan pengampunan ini selalu menggelitik kita. Apakah kita harus terus marah? Peristiwa corona ini juga memberikan pengajaran kepada saya untuk banyak bersabar. Karena di tengah corona ini orang banyak mengambil kesempatan dan keuntungan membuat kita marah. Jangankan jauh-jauh, kan dalam gereja juga kita banyak mengalami pergumulan, konflik-konflik internal antara pendeta dengan majelis, antara majelis dengan majelis, antara majelis dengan jemaat, majelis dengan guru sekolah minggu. Itu menurut saya hal-hal yang wajar saja. Tetapi hal-hal tersebut tidak berarti bahwa kita marah dan tidak mengampuni sesama kita. Kayaknya harga kata maaf itu sangat mahal bagi kita ketika kita ingin mengeluarkan permintaan maaf, maaf saya salah. Tapi kita selalu ego, mempertahankan diri dan merasa bahwa saya tidak layak minta maaf sama dia itu siapa? Saya ini kan orang terhormat, kenapa harus saya minta maaf duluan? Saya berpikir pengalaman-pengalaman ini harus, contoh Nelson Mandela tadi memberikan contoh yang tepat bagi kita, bahwa dia lebih dulu memberi maaf kepada sang pengawal penjara dan memberikan tempat yang terbaik. Dan konsep ini memang konsep Kristiani, ya, yang juga dipelajari oleh agama lain. Saya belakang tertarik nonton Dai TV Buddha Suci tentang kasih dan pengampunan. Saya berpikir mungkin mereka ambil dari kekristenan yang begitu hebat. Mereka bisa mengampuni dalam drama itu anak-anak mereka yang berbuat jahat. Dan dalam kekristenan kita harus lebih dari itu, mau mengampuni. Saya pernah bilang di mimbar ini kalau tidak salah, dalam jangka waktu 5 tahun saya berusaha menemukan teman-teman yang pernah konflik dan clash dengan saya, dan menyelesaikan semua persoalan. Saudara tahu bahwa kalau saudara tidur dengan marah, itu tidak akan memberikan hasil positif pada kesehatan saudara. Dalam kondisi corona, ketika imunisasi tubuh harus terjaga, ketika saudara marah maka turun, mungkin corona cepat masuk. Apalagi kalau sudah punya penyakit bawaan, kan biasanya cepat sekali. Jadi sebenarnya marah itu salah satu hal yang bisa merusakkan kesehatan jasmani dan tubuh kita juga. Ya. Jadi sebenarnya hidup ini harus banyak rileks. Kalau udah mau marah cari hiburan. Ya.
Kadang-kadang kalau di rumah kita suami istri juga belum tentu cocok. Itu namanya laki-laki sama perempuan itu beda loh. Kalau udah banyakan marah, saya bilang udah marah terus sampai puas. Kayak udah, kalau udah puas bilang. Ini konsep Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita harus dan wajib melakukan itu. Belajar untuk berlapang dada memohon pengampunan kepada orang lain. Kalau Kristus menuntut kita atas kejahatan kita, gak ada satupun manusia hidup gitu. Waktu orang kemarin bicara corona, saya bilang kebetulan aja corona lagi jahat. Dulu air batu lebih hebat dari corona, semua tenggelam, gak ada satupun hidup. Cuma Nuh dan keluarganya. Baru 5 juta, 1 juta kita ribut. Tapi hadapilah corona dengan iman dan percaya sambil protokol kesehatan dijalankan. Tapi hati harus tetap lembut dan terbuka dan memberi maaf kepada banyak orang supaya ketenangan batin itu ada. Ini hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Kristus naik ke kayu salib, bayangin orang udah begitu banyak buat dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Berani tidak saudara dan saya berdoa seperti itu? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Tapi kita di hati kita kan tunggu besok. Lihat besok gue balas dendam ya. Ya. Kalau pakai cara kotor boleh, cara bersih boleh, cara bagaimana saya pasti akan kalahkan dia. Itu sifat manusia. Hari ini kita belajar tentang diampuni untuk mengampuni. Kalau saudara dan saya diampuni Kristus, maka sebuah kewajiban utama bagi orang Kristen untuk mengampuni orang lain. Jangan tunggu 3 bulan kemudian kesempatan baik. Tapi pagi ini juga ketika saudara pulang habis beribadah, baik secara online dan di gereja, saudara mulai mengatakan bahwa saya hari ini mau mengampuni. Dimulai dari rumah dulu, biasanya kadang di rumah gak diampuni, di jalan diampuni, di rumah gak. Mulai belajar mengampuni di rumah, kemudian di luar. Belajar untuk menyelesaikan semua masalah. Dengan demikian hati saudara akan tenang. Berapa kali saudara harus mengampuni? 7 kali 70. Artinya tiada batas. Walaupun ada hukum di negara, oke, nanti dia dapat hukum penjara, itu urusan pemerintah. Tapi hati saya tetap adem karena saya sudah mengampuni dia. Kiranya contoh dan teladan Kristus ini mampu memberi kita kekuatan untuk mengampuni sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut
kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dilipkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Kristus Tuhan kami. Syukur kami kepadamu karena firman-Mu telah kami dengarkan pagi ini. Bagaimana Tuhan berbicara tentang pengampunan. Dalam kelemahan kami sebagai manusia yang terbatas, tentu kadang-kadang kesulitan mengampuni ada dalam hati kami. Tapi pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memperingatkan kami 7 kali 70 kali 7. Artinya tidak ada batas bagi kami untuk mengampuni. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, ya Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni mereka yang selama ini berbeda pendapat dengan kami. Mengampuni hati mereka yang sudah menyakitkan hati kami. Mengampuni mereka sekalipun mereka menghina kami. Kami percaya bahwa apa yang diberikan teladan dari Nelson Mandela, teristimewa Tuhan Yesus Kristus, menjadi langkah baru bagi kami untuk meninggalkan segala kegalauan, kebencian, keresahan, sehingga kami mampu mengampuni saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lebih dulu mengampuni kami. Karena itu kami harus mengampuni sesama kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini lewat live streaming. Di dalam kondisi-kondisi wabah corona, di dalam ibadah yang harus bersifat live streaming, kami berdoa agar mereka tidak merasa berbeda, baik kehadiran mereka di gereja maupun di rumah dalam mendengarkan live streaming. Tuhan, tolong agar firman Tuhan pagi ini memberkati mereka, memberikan hati yang penuh sukacita untuk mengampuni orang lain, memberkati mereka di rumah masing-masing. Firman Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Berkati jemaat dari rumah ke rumah dalam masa pandemi corona, dalam kesulitan dan pergumulan mereka, dalam kesulitan pekerjaan dan ekonomi. Ya Tuhan, jamah dan berikan kemampuan bagi mereka untuk bertahan di dalam masa-masa sukar. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah-rumah. Tuhan juga jamah dan pulihkan mereka yang rentan dalam usia-usia pertengahan ke atas. Kami mohon jamahan tangan-Mu, sehingga di tengah-tengah virus dan pandemi corona ini mereka dapat bertahan dengan baik. Akan mungkin di antara saudara kami ada yang terkena virus corona. Kami berdoa tangan Tuhan juga mau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu juga bagi jemaat Harapan kita, majelis gereja yang menata pelayanan di tempat ini bersama pelayan firman Tuhan, memberkati segala upaya-upaya mereka. Di dalam pandemi corona mereka tidak dimatikan semangatnya, sekalipun dalam protokoler kesehatan mereka tetap sehat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan mereka di rumah-rumah sakit, sebagai kader-kader yang berdiri di garis depan untuk menyelamatkan banyak jiwa, Tuhan juga menyelamatkan mereka yang bekerja di garis depan di rumah sakit, para dokter, perawat, bidan, dan semua relawan yang berkorban dalam pandemi corona. Yesus Kristus menjamah mereka dan memberikan mereka kekuatan menghadapi situasi ini.
Mari Tuhan berkati juga seluruh pelayanan kami di musim pandemi ini, agar pelayanan kami tetap menyentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan, agar ada kerinduan untuk berjumpa sekalipun mengalami banyak kesukaran. Tuhan tetap menyatukan kami sehingga pelayanan kami dapat menjangkau banyak jiwa. Semua program yang kami canangkan dan mungkin terhenti karena faktor-faktor corona, Tuhan juga tetap menyertai kami. Dan kami percaya waktu ini adalah waktu Tuhan saja bagi kami. Jadi kami mohon pengampunan atas kelemahan kami sebagai gereja, sebagai warga gereja. Tuhan, jangan hukumkan kami, tapi bebaskan kami dari bencana-bencana yang buruk ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Indonesia yang juga mengalami krisis yang luar biasa karena pandemi corona. Pengangguran, pemutusan hubungan kerja, kelemahan ekonomi. Bahkan juga di tengah-tengah pandemi banyak orang sedang mencari keuntungan yang saling menindas. Kami berdoa agar tangan Tuhan menjauhkan hal-hal ini. Kami juga berdoa bagi disiplin masyarakat dalam negara kami sehingga pandemi ini dapat berkurang. Kami berdoa bagi presiden dan staf yang berpikir dengan begitu banyak kesulitan untuk mengatasi negara ini dapat menjadi baik kembali. Kan keluarga-keluarga yang berduka, kami doakan mereka setiap hari berjatuhan. Bahkan kami juga mendoakan keluarga besar Artisio Pilatul yang pukul 3 tadi meninggal dunia. Istri dan anak-anak yang ditinggalkan, Tuhan tetap menyertai dan menghibur mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kehidupan kami di hari esok penuh dengan tantangan, tapi kami percaya karena pengampunan-Mu kami juga lega dan kami mampu mengampuni sesama kami. Inilah doa syafaat kami. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Demikian, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Jemaat yang terkasih, mari kita untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak. Dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan hukum kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon waktunya untuk menyampaikan warta jemaat pada Minggu tanggal 13 September 2020. Kami atas nama majelis dan jemaat POK Harapan Kita mengucapkan terima kasih atas firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini sehingga dapat membawa sukacita bagi jemaat POK Harapan Kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Bapak Pendeta Bob Lemena MTH dimanapun berada, pelayanan dimanapun. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Bapak Pendeta Bob Lemena MTH. Selanjutnya, untuk tata ibadah minggu selanjutnya, ibadah minggu online channel YouTube. Untuk ibadah minggu setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita mulai bulan September. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube, kami persilakan untuk bersama-sama untuk mengikuti di Gereja POK Harapan Kita pukul 9 pagi dengan jumlah saat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan jemaat dipersilakan untuk membawa masker masing-masing. Selanjutnya untuk ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampokhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Yang selanjutnya untuk Komisi Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat mengakses channel YouTube @Superbook Indonesia. Bapak Ibu dapat mengikuti dengan Superbook Indonesia. Dilanjutkan untuk persembahan selama masa karantina atau ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama atau Bapak Gregorius Yulawandi, nomor rekening 117 000 624 7621. Demikian untuk warta minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati Bapak Ibu dan Saudara untuk waktunya. Selanjutnya untuk pengutusan dan berkat, kami persilakan untuk Bapak Pendeta.
Saudara kekasih jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah telah selesai dan salam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi,
hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengampuni